hang out gitu. Okay, but again, thank you very much guys for your time. So this is the overview atau rangkuman tentang apa yang akan kita bahas hari ini. WHV in general, kemudian benefits and challenge yang akan kita dapatkan sebagai working holiday visa holder, kemudian employment opportunities, cost of living, tips for success, dan ada lagi yang lain-lain gitu ya. Kenapa cuma dibikin 5? Karena eh, agak berantakan sebenarnya slides-nya. Last minute guys, biasa. Sorry for that, but ready. Yeah. So first of all, let me introduce myself. Meskipun tadi sudah disebut ya oleh moderator kita hari ini, Kak Bila, eh, sekilas gitu tentang saya. Oh, tadi saya bilang 2024. Lupa, ternyata 2023. Nice. Okay, so yeah. Good morning, everyone. Again, my name is Riwindari. I was a working holiday visa holder of 2019 until 2023. If you are wondering why I got 4 years of working holiday visa, it's because I was there when COVID-19 happened. So yeah, the Australian government gave me with a 1 year free stay. Gitu. Jadi karena saya di Australia pada saat COVID ya, jadi si Australian government memberikan apresiasi gitu. Oke, oh kamu gratis nih setahun gitu. Meskipun pada saat itu banyak juga yang stay longer sampai 5, 6, 7 tahun karena COVID visa. Nah, saya waktu itu tidak apply, jadi langsung menghabiskan semua jatah WHV selama 3 tahun plus 1 tahun ekstra. Tapi status visanya masih sama, working holiday visa subclass 462 gitu. Oke, nah dari sini ya kita ikuti arah panahnya aja. Oke, ada kerjaan saya grain, cotton, rice mill, terlihat eh, fancy. Karena saya menunjukkan kerjaan-kerjaan yang memang eh, terlihat bagus gitu, baik secara job desk maupun secara gaji gitu. Tapi tenang guys, sebenarnya banyak juga yang kurang bagus ya gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan ini disclaimer dulu, saya dapatkan setelah COVID-19 terjadi ya waktu itu. Jadi kesempatan untuk masuk kerjaan yang agak fancy dikit meskipun sama-sama blue collar itu lumayan tinggi karena kan eh, waktu itu Australia sempat close border jadi nggak ada WHV holder yang masuk gitu ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman terekspos ke berbagai macam konten tentang WHV di sosial media, eh, 4 kerjaan ini adalah tipe kerjaan yang em, itu tadi rate-nya biasanya lebih tinggi dibanding kerjaan yang lainnya. Meskipun of course ada yang lebih tinggi lagi dibanding ini. Oke. Oh, tiba-tiba bahasa Inggris. Oke, jadi kita bahas dulu apa sih itu WHV secara sekilas. Oke. WHV itu intinya allows eligible young adults to gitu. Young adults karena yang di Indonesia itu berusia 18 sampai 30 tahun. Jadi dari proses dari remaja, teenager ke dewasa gitu ya. Oke, nah membolehkan kita untuk apa? Oh, live in Australia for up to 12 months. Oke, karena ada first year, second year, third year gitu ya. Jadi of course akan lebih dari 12 bulan gitu. Tapi ini juga tergantung umur. Kalau misal teman-teman ke sana pada saat di bawah 30 umurnya, chance untuk stay di full 3 tahun itu ada. Tapi kalau misal pas berangkat mepet gitu ya, 30 tahun lebih, well kemungkinan untuk extend visa sampai third year itu I would say nggak ada gitu ya, karena balik lagi syaratnya itu 18 sampai 30 tahun. Kemudian visa ini juga membolehkan kita untuk bekerja pada saat traveling gitu. Yang meskipun si traveling ini kadang agak dilupakan ya oleh kebanyakan dari WHV workers karena semuanya
fokus untuk mencari uang gitu. Oke, kemudian untuk visa WHV kita juga boleh untuk belajar atau studi ya teman-teman sekitar 4 bulan gitu. Makanya banyak anak-anak WHV yang misal mereka mengambil kerjaan eh, apa ya hospitality, ngambil di bukan diploma apa kursus gitu short course supaya dapat syarat untuk kerja gitu. Oke. Nah, karena biasanya ada beberapa tipe kerjaan yang membutuhkan sertifikat-sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa kita dapatkan gitu ya melalui short course yang durasinya tidak lebih dari 4 bulan. Karena kan bukan visa studi gitu ya. Kemudian visa ini juga statusnya multiple entry. Jadi selama visa kita aktif kita boleh keluar masuk Australia gitu. Oke. Jadi statusnya multiple entry, bukan single entry. Sebenarnya apa sih tujuannya pemerintah Australia mengadakan WHV ini, gitu ya? Pertama untuk cultural exchange atau pertukaran budaya, kemudian international work experience, dan travel and personal development. Kalau lihat di sini, purpose-nya itu bukan semata-mata bekerja keras ya, bukan work hard bisa gitu. Kayak jadi kalau misal lagi-lagi karena akhir-akhir ini saya lihat banyak konten si content creator itu lebih mengglorify workingnya gitu. Kemudian marah-marah pada saat eh, kerjaannya sheet atau nggak dapat kerja gitu ya. Well, bisa untuk kerja gitu, tapi sebenarnya purpose Australian government itu ketiga ini gitu. Kemudian perlu di-highlight juga bahwa eh, salah satu salah satu ya tujuan government Australia mengadakan WHV ini ya untuk supaya WHV holder mau mengerjakan pekerjaan yang orang lokalnya sendiri nggak mau ngerjain gitu. Makanya banyak yang bilang, oh WHV shit job gitu kan. Udah resign dari kerjaan manajer di Indo cuma buat petik-petik buah misalnya. Ya memang what do you expect gitu. Karena memang itulah tujuan WHV visa gitu. Oke. Bukan untuk ngasih kesempatan kamu kerja white collar misalnya. Si purpose utamanya tuh bukan itu. Meskipun lagi-lagi bebas aja ya. Setelah di Australia kita nggak tahu rezeki kita akan dapat kerjaan macam apa gitu. Tapi perlu diingat bahwa ada limitation untuk WHV visa ini. WHV visa untuk WHV ini gitu. Oke. Jadi jangan salah paham dulu. Oh, kabur aja dulu mau kerja sebanyak-banyaknya, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus akhirnya kecewa, mengeluarkan kekecewaan di sosial media, menjelek-jelekan program WHV gitu kan. Lupa, padahal purpose-nya itu bukan untuk apa ya memperkaya diri sendiri kalau kalau melihat dari POV government Australia gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini eh, kita bahas dulu sedikit tentang syarat-syarat WHV ya. Ini boleh teman-teman screenshot atau kalau yang sudah paham mungkin ya untuk si SDU WHV jadi sebelum kita apply apply eh, apa namanya si sorry bukan apply datang ke Australianya itu sendiri gitu. Ada banyak hal yang perlu kita siapkan gitu ya. Jadi persiapannya harus matang gitu. Oke. Nah, saya nggak akan bahas terlalu rinci untuk yang ini karena lagi-lagi mau cerita tentang insight pengalaman gitu ya. Jadi untuk mempersingkat durasi ya mempersingkat penjelasan. Boleh di screenshot atau boleh juga teman-teman langsung ngecek informasinya di website imigrasi yang bisa langsung ketik di Google gitu. Nanti ini akan muncul gitu. Karena persyaratan dokumen kadang setiap tahun tuh selalu ada update gitu. Misal pada saat zaman saya eh, untuk SDUWHV misalnya nggak ada tuh harus bikin surat pernyataan gitu karena kita ada interview langsung di kantor imigrasinya. Tapi setelah COVID persyaratannya selalu update gitu. Oke. Keep yourself updated dan kalau mau update dari sumbernya langsung bisa buka website imigrasinya langsung gitu ya. Oke. Jangan males pokoknya cari info.
Nah, kemudian let's talk about reality versus expectation. Oke. So, ini ekspektasi yang apa ya? Mungkin kita harapkan gitu ya. Pertama, oh nyari kerjaannya gampang, gajinya langsung tinggi gitu kan. Kemudian travel pakai hasil dari kerja itu gitu, keliling Australia road trip gitu ya. Itu ekspektasinya. Pokoknya begitu datang semua ini langsung dapat. Kenyataannya, oke, tidak seperti itu. Finding a job might take time. Works is often physically demanding and very repetitive. Living expenses are high and good planning, of course, is crucial. Oke, jadi ingat bahwa program WHV ini tidak hanya untuk orang Indonesia, orang dari seluruh dunia eh, juga banyak gitu ya yang eh, daftar program WHV. Okay, European uh, people from Asian country other than Indonesia and then even American. Okay, they also go to Australia using working holiday visa. So it's not only you or us Indonesian, okay, who are holding this type of visa, but okay, people from different countries and nationalities might also uh okay, might also, what did I say? I was distracted by the comments. Okay, ya intinya akan ada banyak sekali orang-orang selain dari orang Indonesia yang menggunakan visa yang sama. Jadi kita ini rebutan gitu, rebutan kerjaan. Oke, jadi kalau misal pada saat apply kerja, misal kemudian interview bahasa Inggris kita masih kurang well, ada kemungkinan eh, kita ditolak gitu ya. Karena kadang gini, ini fun fact-nya lagi, kalau misal teman-teman nanti datang ke kota besar, ke Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, kemudian langsung cari kerjaan hospitality gitu ya. Nah, jangan expect mereka semua akan meminta kita English yang fluent. Kadang kalau eh, di working environment-nya itu ada orang dari negara tertentu, mereka akan lebih prefer kamu menggunakan bahasa mereka, gitu ya. Misal, pertama kali saya ke Sydney, apply kerjaan door to door di restoran, itu yang ditanya bukan do you speak English, tapi do you speak Mandarin, gitu. Kalau bisa bahasa Mandarin, langsung terima, gitu kan. Nah, di situ reality hit kayak, oh, ternyata belajar IELTS pusing-pusing kemarin tuh nggak kepake. Wah, itu kekecewaan salah satu yang eh, umum gitu ya sebagai WHV holder kayak lah kan kemarin syaratnya bahasa Inggris. Kenapa ini apply kerja tiba-tiba ditanya do you speak Mandarin? Kalau kamu apply-nya ke Asian restoran yang ownernya Korean, ditanya do you speak Korean? Oh, karena chefnya orang Korea. Kalau misal ke Thailand, do you speak Thai, sorry. Jadi apa ya? Bahasa Inggris kita tuh nggak ada apa-apanya di sana gitu. I would say bahasa Inggris kita yang minimumnya 4,5 untuk IELTS, 24 untuk PTE itu nggak ada apa-apanya di sana gitu ya. Oke, jadi ya good planning is essential. Kita mau apa ke sana itu gitu. Nah, this is my reality versus expectations. Kayak 3 minggu datang ke city. Di waktu itu saya tiba di CBD ya, sorry, Sydney gitu ya. 3 minggu, wah kerjaan, apply online, offline, door to door. Bahkan step saya bisa sampai 20.000 sampai 30.000 steps mengelilingi Sydney area ngasih resume gitu kan, ngasih CV, gak ada panggilan satupun gitu ya. Kalaupun ada panggilan itu tadi setelah interview biasanya ditanya eh, apakah bisa berbicara bahasa selain bahasa Inggris gitu ya, salah satunya. Kemudian apa ya? Bahkan untuk apply kerjaan yang casual yang cuma seminggu 2 sampai 3 kali aja tuh eh, kita nggak dapet gitu. Ingat tadi kita ini WHV gitu. Kemudian tadi saya bilang bahwa WHV ini tidak hanya dari Indonesia saja, tapi dari berbagai
negara di dunia gitu. Nah, selain pemegang visa WHV, kita juga akan saingan dengan pemegang student visa atau orang lokalnya sendiri atau apa citizennya gitu kan. Jadi apa ya? There are a lot of things going on gitu kan kayak oh iya sesusah ini ya saingan kerja itu gitu. Nah, eh, jutaan kandidat di negara kita sendiri gitu ya. Ternyata datang ke sana belum ada apa-apanya gitu. Oke, itu insight atau pengalaman yang saya dapat. Oke, nah contohnya ini setelah 3 minggu bekerja gitu, apply sana sini, kemudian eh, trial di restoran A, B, C, D gitu ya. eh, Ngambil kerjaan casual yang berasal dari Facebook. Oke, ini salah satu insight juga, teman-teman harus mulai aktif lagi menggunakan Facebook karena informasi tentang WHV itu banyak di sana gitu. Atau informasi tentang lowongan kerja. Tuh rajin-rajin aja buka marketplace Facebook gitu ya. Itu kadang marketplace isinya ada info rent, info kerjaan gitu. Kemudian grup-grup eh, apapun, misal jobs in Sydney, hospitality jobs in Melbourne, apalagi. Pokoknya buka itu grup Facebook, informasi banyak sekali di sana. Gitu. Bahkan saya punya bukan file, apa sih? Kan kalau di Facebook itu kita bisa save ini ya, save postingan. Nah, saya punya folder postingan di Facebook yang khusus info-info kerjaan gitu. Jadi apa di save save aja dulu. Bisa dilakukan mulai dari sekarang gitu ya. Aktifkan lagi Facebooknya meskipun itu bukan salah satu aplikasi yang populer di Indonesia, tapi untuk saat ini gitu. Tapi di Australia itu sangat-sangat populer. Ini setelah 3 minggu saya dapat kerjaan farm job, dapatnya dari Facebook gitu. Oke, dari Sydney relokasi ke Mildura. Sydney itu ada di New South Wales, provinsi New South Wales. Mildura ada di Victoria, gitu ya. Jadi waktu itu dengan sisa uang di rekening, booking apa transport pindah ke Mildura, gitu ya. Well, katanya jangan ngambil kerjaan picking karena shit gitu ya, apalagi yang piece rate. Tapi teman-teman, kalau sudah sampai Australia, I would say kerjaan apapun kerjain aja selama itu mendatangkan uang. Nah, itu salah satunya. Dan ya, eh kayak setelah keuangan minus, oh, tadi kan saya bilang sisa-sisa, meskipun sebenarnya itu minus gitu ya. Oke, eh kok tiba-tiba bahasa Indonesia di sini ya? Ya, hidup saya mulai senang-senang aja meskipun gak banyak uang gitu ya, karena saya dapat banyak teman sebagai gantinya. Nah, ada yang bilang kayak, oh nggak usah lah berteman-berteman, apalagi sama orang Indo gitu kan, karena banyak drama. Kalau saya nggak gitu. Kamu misal ada benci sama orang, orang benci sama kamu, biarin gitu ya. Nggak usah diekspos, tidak usah eh, dipikirkan gitu. Karena kadang kita nggak tahu kita akan dapat kerjaan dari mana. Ingat kerjaan yang sheet ini gitu ya. Kemudian kalau kita kembali lagi ke kerjaan yang tadi ditampilkan di depan, yang awal-awal slide itu ya. Nah itu, sorry, aku back dulu. Nah kerjaan ini, kalau teman-teman mau tahu ini semua dapatnya dari relasi. Apply sendiri, nggak ada yang tembus. Ini semua dari relasi, gitu. Oke, jadi jangan underestimate eh, apa ya pertemanan gitu ya. Oke, Oke. Nah, ini ya kerjaan di farm itu sekotor ini gitu. Ini muka padahal sudah pakai buff, masker, debu tuh tembus gitu ya. Karena karena memang kan Australia itu gurun gitu ya. Jadi si tanahnya itu apa ya? eh, Debu-debunya gampang terbang, apalagi kalau misal sering ada tornado, kan tornado kayak angin-angin kecil lewat, karena ini pas summer gitu kan, pasti muka kita akan kotor seperti ini, sepatu penuh lumpur dan itu sangat normal gitu kalau kita mengerjakan kerjaan farm.
Ini saya nggak di kebun anggur 7 bulan ya teman-teman. Jadi 7 bulan tuh kalau teman-teman tanya gajinya berapa Kak gitu. Wah, dikit gitu ya. Pokoknya cuma cukup buat makan dan transport. Belum ada tuh saving-saving. Mungkin ada ya saving berapa lah. $50, $20 ada. Cuman nggak banyak. Tapi ya udah jalanin aja gitu kan. Sambil terus apply kerjaan yang lain gitu. Nah, ini tipe-tipe kerjaan yang populer di antara WHV holders gitu ya. Hospitality itu sangat populer karena payslip dari kerjaan hospitality itu bisa dipakai untuk apply visa gitu ya. Dan nah, untuk taunya payslip kita eligible atau tidak sebagai syarat apply visa, lagi-lagi harus dicek dulu di website Home Affair atau imigrasi. Di sini saya tidak mencantumkan, tapi mungkin itu nanti ya kalau ada webinar lagi gitu ya, bersama Bansa bahas tentang WHP in-depth gitu. Bisa saya bahas. Cuman intinya ini tipe-tipe pekerjaan yang populer karena payslipnya bisa dipakai untuk extend visa. Jadi teman-teman setelah 1 tahun di Australia untuk sampai ke tahun kedua harus apply visa ulang menggunakan payslip yang sudah kita dapatkan dari kerjaan yang kita kerjakan. Dan tidak semua payslip bisa dipakai. Ingat gitu, kita harus cek dulu eligibility-nya karena gini, eh, kita bekerja misal sebagai barista di Sydney. Payslipnya nggak akan bisa dipakai untuk apply visa karena kode posnya tidak eligible. Jadi harus hati-hati mengenai per payslipan ini gitu ya. Jangan sampai kita sudah mau habis WHV 1 tahunnya baru tahu pas apply visa, wah payslipku nggak kepake gitu ya. Jadi pay attention di situ. Oke, kok tiba-tiba ke sini? Wait, tadi mana sih? Sorry sorry guys. Oke, nah, oh langsung. Nah selain tadi hospitality, ada juga agriculture. Ini juga paling populer karena lagi-lagi payslipnya bisa dipakai. Oke, so this one is me in the middle pada saat winter. Ini bulan-bulan Juli nih. Wah, masuk Agustus kayaknya ini. Karena citrus season itu dimulai dari winter dari Juli Agustus sampai akhir tahun biasanya gitu ya. Setelah dari kebun anggur tadi, kesinilah guys. Ini I would say salah satu kerjaan yang physical demanding dan bikin pundak pegal-pegal gitu ya. Tapi bikin turun berat badan. Oke, eh, di sini di Australia berat badan saya lumayan stabil gitu ya, nggak naik-naik karena capek. Tapi senang, to be honest senang gitu ya. Sorry, I was really happy because I can meet a lot of friends and gini, senangnya juga karena tidak dipikirkan dalam artian, oh saya ngerjain kerjaan yang shit job, tapi it pays my rent, pays my bill, so and I don't get stressed gitu ya, nggak stres. Jadi kerja, datang, petik-petik-petik, pulang, dah gitu. Nggak ada beban mentalnya karena nggak dipikirkan gitu. So I was so happy back then when I was doing this kinda shitty job. Itu semua tergantung mindset. Oke, nah ini ya populer juga ya, karena payslipnya dari sinilah saya dapat payslip untuk apply visa second year gitu. Oke, Eh, picking, packing gitu, kemudian general farmhand itu payslipnya bisa dipakai untuk apply visa. Oke, wait. Kemudian ini kalau misal eh, ada yang aku nggak mau kerjaan farm misal karena aku punya masalah fisik atau kesehatan gitu ya. Dan nggak kuat dingin misalnya gitu kalau outdoor atau nggak kuat panas kalau di saat summer gitu. Ada kerjaan indoor seperti ini gitu ya. Ini biasanya dilakukan pada saat apa ya kita tidak sedang mengejar payslip ya teman-teman karena payslip di warehouse biasanya tuh nggak kepake untuk apply visa, extend visa sorry gitu. Tapi ini salah satu kerjaan yang juga lumayan oke secara wage atau bayaran gitu ya.
Nih, pickpacker, forklift operator, general labor. Nih biasanya di warehouse itu di kayak di gudang gitu ya. Kalau yang saya tahu teman-teman saya yang kerja di bidang seperti ini, mereka either nyetir forklift atau yang di ini apa bagian misal online shopping yang ngambil-ngambilin barang dari orderan gitu. Jadi pick pickpacker namanya gitu. Jadi oh ambil barangnya, misal ada orderan online gitu ya di gudang gitu. eh, terus di pack dan disiapkan. Itu pickpacker biasanya gitu yang umum dilakukan karena kadang pickpacker nggak perlu ini apa license gitu. Kecuali kalau kerjaan yang butuh license sebelum teman-teman apply berarti harus apa forklift dulu ya. Kalau yang di Indonesia sudah punya pengalaman forklift, bisa nggak dipakai? Nggak bisa, karena mereka mau license yang dikeluarkan dari sana, gitu. Oke, jadi ya kalau misal tidak sedang mencari visa, sorry, mencari payslip untuk extend visa, boleh kerja di warehouse seperti ini, gitu ya. Nah, ini juga kerjaan blue collar lain yang populer, ada cleaning, retail, dan construction. Kerjaan seperti ini, apa ya, I would say, pada zaman saya ya, kurang populer dibanding yang farming dan hospitality. Kenapa? Karena kadang jamnya tidak menentu gitu. Jadi ini tuh kayak on call. Kalau misal kita belum anak baru, belum punya jadwal fix, ini nunggu-nunggu dari supervisor aja nelfon gitu. Jadi kadang secara pemasukan ini nggak pasti gitu. Kecuali mungkin kalau yang sudah settle gitu ya, ini bisa apa lumayan paymentnya gitu. Oke, dan kalau retail, retail biasanya mau yang bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Karena kan banyak berkomunikasi dengan customer gitu kan. Jadi apa ya eh, skill speaking dan komunikasi itu kepake di sini. When construction, kalau construction biasanya prefer ke laki-laki karena apa ya secara power memang I would say laki-laki lebih besar gitu. Jadi biasanya prefer ke laki-laki kalau kerjaan construction ini. Dan itu tuh tadi biasanya butuh license-license tertentu kalau mau apply kerjaan yang seperti ini gitu. Jadi ya balik lagi buat teman-teman yang sedang persiapan, boleh selain persiapan bahasa dan uangnya gitu ya, informasi-informasi yang dibutuhkan juga bisa mulai dicari tahu dari sekarang gitu. Jadi selain gaji gitu ya, benefits beyond money, kayak karena yang diglorify dari WHV itu kan, wah gajinya dolar gitu banyak gitu ya. Saya ada banyak hal lain yang eh, bisa kita dapatkan ya, improving English skills of course gitu. Ini saya ambil short course white card waktu itu, dan of course ujiannya pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi lumayan nih dan lolos dapat tuh kartunya. Kemudian developing independence. Ini apa hubungannya independence dengan tiga perempuan foto di sini? Well, karena saya nggak punya record, ini tuh sekitar 1 jam sebelumnya, ini saya yang di tengah dan teman travel mate saya itu kita habis benerin, sorry, habis ganti ban bocor. Nah, bayangin nggak pernah ngurus ban bocor, ganti ban gitu tiba-tiba out of nowhere gitu kan. Ini di Outback bannya kempes harus diganti. eh ya, disitulah ini makanya happy mukanya karena bisa ternyata ngeganti ban setelah nonton YouTube tutorial dan lain-lain. Jadi benar-benar developing independence ya. Jadi independence-nya sudah bukan masak dan nyetir sendiri lagi sampai ke tahap ganti ban pun dilakukan gitu. Kemudian ya experiencing Australian culture. So there are a lot of Australian cultures of course, tapi this one is one of my favorites. Salah satu kesukaan saya pergi ke public space yang gratis of course dan apa piknik berjemur gitu. Ini kebetulan lagi sepi karena kepagian datangnya, tapi kalau agak siangan dikit biasanya tuh banyak anak-anak atau parents yang ngajak anaknya jalan-jalan main gitu kan.
Karena di sana public space itu free ya dan banyak gitu, green space. Jadi apa ya, culture mereka untuk staying outside pada saat weather bagus itu sangat umum. Ini pas winter, tapi si cuacanya hangat, semua orang biasanya keluar gitu. Kayaknya salah satu culture yang kalau di Indonesia kayaknya kalau bisa indoor indoor aja deh, karena di luar banyak debu gitu kan. Oke. So yeah, this is living cost. Okay, that you might want to prepare as well. Lagi-lagi ini bisa berbeda. Ini abaikan pie chartnya ya. Ini template aja saya nggak nggak bukan sesuai dengan ini. Tapi intinya tuh living cost ada banyak sekali ya di luar accommodation, makanan, transport gitu. Kita juga harus bayar asuransi, kemudian biaya internet, kalau misal akomodasi kita tidak menyediakan free wifi gitu. Ini kayak fixed cost yang setiap bulannya tuh ada. Jadi, oh gajinya tinggi, pengeluaran disesuaikan juga dengan expense ya gitu. Oke. Nah, ini biasanya yang fix nih ya, accommodation ini tidak bisa diganggu gugat dan itu bisa jadi salah satu living cost terbesar di Australia gitu. Makanya banyak yang apa ya, downgrade misal pas WHV jadi share room, dan share roomnya itu tidak hanya dua orang satu kamar ya, bisa dua, tiga, empat, lima orang satu kamar supaya bisa apa? Menghemat rent. Jadi ada yang dikorbankan dari living abroad ini yaitu comfort salah satunya gitu ya, yang biasa kita punya kamar pribadi tidak bisa tidur dengan orang lain di working holiday visa. Kalau misal kita mau saving banyak, sharing room itu adalah salah satu hal yang umum. Itu saya sendiri waktu di Australia jarang sekali dapat akomodasi private. Itu ya pasti share room. Kenapa? Karena ya kalau private bisa sampai 400-500 per orang. Terus ngapain kita buang sebanyak itu gitu kan? Kalau bisa share room ya udah kita korbankan comfort supaya dapat apa? Dapat saving yang banyak. Oke. Oke, nah balik lagi ke estimasi biaya WHV ya teman-teman. Di sini ada banyak dan untuk rate ini lagi-lagi tergantung apa ya, kondisi kestabilan negara kita. Rate itu naik turun, tapi fun fact, waktu saya dulu ke Australia 2019, satu dolar tuh sempet loh ngalamin 8.600 gitu. Jadi kalau transfer 1.000 dolar tuh nggak jadi 10 juta gitu ya. Tertinggi yang pernah saya dapatkan 2022 itu di 10.600. Nggak jarang banget dolar hit 11.000. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk dapat WHV di zaman ini ya, ini akan sangat beneficial karena rupiah sedang melemah. Jadi ini kayak blessing in disguise. Keadaan kita carut marut, tapi kalau kita di Australia bisa kaya jaya raya. Oke, oke. Nah, di sini lagi-lagi ini estimasi, eh, kiraan ya. Ada alasan kenapa kita harus saving atau menyiapkan dana 5.000 AUD. Kenapa? Karena seperti tadi di awal dibahas akan ada masa-masa kita nganggur gitu ya, nggak dapat kerja. Untuk tetap survive gimana ya pasti akan ngambil saving kita gitu. Nah, inilah gunanya si si eh, dana ini eh, harus ada gitu ya. Karena kan kita mau meyakinkan Australian government kita ke sana bukan mau jadi homeless gitu ya, tapi beneran mau working and holiday gitu. Oke, lagi-lagi ini estimasi, oke. Di luar dari dana ya, ada tes bahasa Inggris. Ini di luar les bahasa, kalau misal teman-teman butuh les dulu. Dan ini estimasi lagi-lagi, kemudian ada biaya paspor, medical check up, kemudian dokumen juga harus diterjemahkan. Ini belum termasuk transportasi yang kalau misalnya kita tinggal di outback jauh, kalau mau bikin paspor harus ke kantor imigrasi di kota sebelah, itu harus dikalkulasi. Oke. Wow, banyak sekali PR-nya. Oke.
Nah, tiba-tiba ke language search. Ini menyambung dengan ini ya, tes bahasa Inggris. Ini kan 3,5 jutaan ya. Oke, tapi ada nih uh tes bahasa Inggris yang di bawah 3,5 untuk saat ini. Oke, disclaimer dulu selanjutnya adalah konten jualan. Cah. Tapi di akhir nanti ada tanya jawab kok teman-teman. Jadi kalau punya pertanyaan mengenai working holiday visa, insight dan lain-lain boleh di keep ditanyakan nanti di akhir ya. Oke, nah di sini mengenai tes bahasa, ada tes baru bernama language search gitu ya. Language search ini kurang lebih apa ya? Sama dengan English proficiency test yang lain seperti PTE atau IELTS kalau teman-teman familiar. Oke, jadi computer based, kemudian durasinya sekitar 2 jam 30 menit gitu ya, sekitar itu. Oke. Jadi ada tes baru namanya language search gitu. Oke, dan biayanya lebih murah dibanding tes yang lain yang selevel gitu ya. Oke. Ingat tadi di awal saya ada bahas untuk salah satu syarat apply WHV itu kita harus tahu skor yang kita butuhkan. Nah, level bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk ke Australia sebagai working holiday visa holder itu kan di level fungsional gitu ya, bukan di level experts. Fungsional tuh kalau di language search cukup 3,8 skornya, yang kalau di IELTS itu 4,5 gitu ya. Jadi scoringnya agak berbeda nih teman-teman. Oke, eh, tapi untuk level sama gitu ya. Nah, mana lagi? Kok tiba-tiba thanks? Enggak, sih ada. Oke, sorry. Oke, nah kemudian ini ya, banyak sekali tipe English requirement-nya tadi selain language search. Oke, jadi ada namanya Selfie, IELTS Academic, kemudian IELTS General Training, MIT. Nah, di sini ada language search, kemudian ada PTE, Pearson Test of English Academic. Jadi apa di luar dari yang mungkin kita tahu selama ini IELTS PTE gitu. Sebenarnya ada banyak sekali. Cuman yang memang populer di Indonesia itu IELTS PTE. Nah, tapi tahun ini Bansa Foundation eh, memasukkan, membawa Language Search Academic eh, ke Indonesia gitu. Aduh gimana ya wordingnya? Intinya tuh di apa Bansa sudah menyediakan tes Language Search Academic LC gitu, LC Academic gitu. Kayak jadi kayak apa ya, one stop solution gitu lah kalau teman-teman butuh tes English proficiency. Oke. Ya, nah ini sumbernya lagi-lagi ada di website Imigrasi Australia. Jadi rajin-rajin teman-teman buka website itu karena informasinya ada banyak sekali. Ada banyak sekali informasi di sana yang bisa diotak-atik. Kan diotak-atik. Di apa ya? Ya diotak-atik lah. So, pardon my wording. Oke. Jadi apa ya? se- Sumber dari segala sumber, itu dari website imigrasi semuanya ada. Kalau ragu gitu, kemudian tidak dapat informasinya, buka website Home Affair. Itu semua sudah ada dari sana, gitu. Oke, yang pasti valid karena ya resmi gitu kan dari governmentnya sendiri. Oke. Nah, kemudian setelah language search, ini ada tips for success for you guys. Again, before you go, prepare sufficient savings. Then please improve your English, update your resume. Nah, ini resume juga penting kalau misal di Indonesia kita sudah punya kerjaan yang fancy, misal apa ya, manager gitu ya, atau owner. Usahakan CV kita itu relevan gitu. Oke, jadi kalau misal kita mau apply kerjaan sebagai cleaner, adalah working experience yang nyangkut ke sana gitu. Oke.
Nggak harus bohong ya. Ini tips, salah satu tips lagi. Em, Waktu saya apply untuk kerjaan apa hospitality cleaning gitu kan, di CV saya itu ditulis years of experience of cleaning house gitu. Jadi atau years of experience of cleaning accommodations. Nah, jadi di situ jadi nggak bohong, bener kok. Saya punya pengalaman kerja membersihkan rumah gitu ya, gitu. Jadi itu masukan. Kalau misal aku nggak mau bohong kak, aku nggak mau bohong gitu kan, gimana dong? Gitu. Karena kan bohong dosa misalnya. Gitu. Udah tulis aja. Terus nanti kalau misal interview, ada interviewnya gitu ya, tinggal bilang aja, well, I not having or not holding extensive experience regarding cleaning hospital or cleaning schools or building, office building, for example. But yeah, I would say that I'm familiar with dusting and mopping and uh, being efficient. Jadi apa ya, masih stay relevan gitu CV-nya. Bahkan uh, saya ingat salah satu teman saya juga, dia apply kerjaan picking itu di resume-nya dia bilang uh, apa punya pengalaman picking di kebun nenek. Jadi kayak oh ya udah gitu kan. Nggak bohong tapi ya oke gitu. Oke. Meskipun of course beda ya, picking for fun sama picking for work. Lah, ini bukan reality guys, sorry lupa diedit. Tapi intinya ya, pada saat sampai di sana, kalau nggak dapat kerja, nggak punya koneksi orang dalam, belum punya koneksi orang dalam, well apply for jobs every day. Ini yang saya lakukan literally setiap hari, gitu ya. Buka platform seperti Jobstreet, Gumtree, Job, Facebook Marketplace, grup Facebook, itu apply tiap hari, gitu. Kalau misal dari online belum nemu, keluar, gitu ya. Saya keluar kemudian cari door to door gitu. Harus pede dan effort. Kayak kita tahu, misal I would say, oh kamu tahu diri aja. Kita belum punya kenalan, tidak ada apa ya, orang dalam gitu yang mau memasukkan kita kerja. Jadi kita cari sendiri gitu. Nah ini bagian dari developing independence tadi gitu kan. Dan be flexible with job types. Ini yang kadang juga orang kalau ekspektasinya sudah tinggi mengenai satu kerjaan gitu ya, kadang nggak mau kerjaannya nyuci piring capek misal gitu, nggak mau kerjaannya picking panas misal. Jadi ini fleksibilitas itu dibutuhkan ya. Ingat, purpose government Australia untuk ngasih kamu visa itu bukan supaya langsung dapat kerjaan misal $3.000 per week. Purpose-nya itu lebih ke cultural experience sebenarnya, gitu ya. Cuman memang ya bisa kita manfaatkan untuk bekerja, mengubah financial independent kita, gitu kan. Oke. Kemudian di sini budget your expense carefully, gitu. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kadang eh, banyak yang bahkan termasuk saya sendiri gitu ya, punya uang dikit beli apa gitu, dan tapi yang mana sebenarnya wajar gitu kan, karena oh ya udah kan minggu depan gajian lagi gitu. Kayak tapi ya itu awal-awal setahun pertama saya hampir nggak punya saving banyak gitu. Kalau orang lain tuh misal udah puluhan ribu, saya kayaknya punya $1.000 di rekening aja udah syukur gitu ya. Ya jadi, nah ini kalau misal tujuan teman-teman untuk saving a lot of money, you might wanna learn on how to do budgeting gitu ya. Kayak kita hitung, oh rent itu seminggu berapa, kalau setahun berarti butuh berapa gitu kan. Itu boleh mulai di planning. Kemudian please stay positive and adaptable gitu. Oke, karena kita akan tinggal di negara baru yang sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi skill untuk beradaptasi itu sangat penting. Kemudian berpikir positif juga penting. Supaya apa? Supaya tidak gila.
Oke, supaya happy. Jadi nggak stres. Dan saya rasa penting ya untuk tidak stres. Gitu. Okay, so that's tips for you. Oh, here's a quote that I really adore from one of my favorite author called Hosseini. Kalau teman-teman pernah baca novel The, The Kite Runner gitu atau A Thousand Splendid Suns, nah dia ada bilang nothing good come free, even love you paid for all those things. Maksudnya, ya kalau kita mau WHV nggak gratis dong gitu. Ada banyak hal yang harus kita keluarkan di luar uang. Ada tenaga, pikiran gitu ya, dan lain-lain gitu. Oke, jadi kalau misal nggak gratis gitu kan, eh, ya udah, memang itulah yang terjadi di dunia ini gitu ya. Sama dengan teman-teman webinar hari ini datang, oh gratis kok webinarnya, tapi ternyata eh, apa mengorbankan waktu teman-teman. Okay. Alright, guys. So yeah, since I wish I can talk more, but our time is limited, and I think that's all for today's webinar. Okay. And yeah, I think this is. Wait. Oke. Saya kembalikan lagi deh ke Nabila, ke Kak Nabila. Right, thank you so much, Miss, for the explanation. It was so good, so compact, and benar-benar give another information lah, Miss ya. Apalagi Missnya udah Yes. nyeritain tentang reality and everything about WHP. Semoga teman-teman yang mendengarnya tadi bakal eh, ngerti nih apa sih sebenarnya WHP yang udah dijelasin sama Missnya. Lalu kita masih ada sedikit waktu, Miss. Miss berkenan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Yay. membludak ini. Oke. Oke. Easy. Tapi teman-teman, Oke. kalau ada yang mau nanya lagi, boleh untuk di chatkan ya. Terus jangan lupa teman-teman di kolom chat itu ada absen buat kita. Jadi tolong diisi ya teman-teman ya. Semoga biar informasi-informasi kayak gini tuh gak tersampaikan ke kalian, gak terlewatkan ke kalian gitu. Ada Oke. pertanyaan Ya, pertama, Miss, dari Wish Me Luck. mana tuh Izin Wish Me Kak, Luck? standar minimal nilai PTI tes berapa ya? Ada sumber yang bilang 30, ada juga yang 24. Oke, sebenarnya sebelum Wish Me Luck ada Kak Franz, tapi Oh nanti ya ya? Kak Franz. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita ke yang Wish Alright. Me Luck dulu karena lebih gampang dijawab. Oke, oke, untuk Kak Wish Me Luck gitu, standar PTI. Oke. Nah, jadi memang PTI itu tahun kemarin 2025 gitu di Agustus 2025 mereka melakukan aturan atau perubahan besar-besaran gitu ya yang berimbas ke eh, scoring mereka gitu ya. Untuk PTI yang ngambil tesnya sebelum 7 Agustus 2025, maka minimum skornya itu 30. Oke. Tapi untuk kandidat yang ngambil tes setelah 7 Agustus 2025, maka minimum skor yang dibutuhkan itu adalah 24 gitu. Oke, sebenarnya lebih ke pergantian struktur tes gitu. Jadi Pearson telah melakukan sedikit perubahan yang berimbas ke scoring. Kalau ditanya levelnya 30 sama 24 itu kan beda tuh angkanya, tapi secara level itu sama. Skor 30 itu sama dengan skor 24. Kalau yang skor 30-nya berasal dari tes yang dilakukan sebelum 7 Agustus 2025 gitu. Tapi setelah 2007 Agustus 2025 termasuk sekarang ya 2026, maka minimum skor yang dibutuhkan itu adalah 24. Kalau ada yang bilang kok turun gitu ya. Kenapa turun skornya? Karena eh, soalnya I would say lebih sulit dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi itulah kenapa.
ada dua yang berbeda gitu. Oke, ada dua eh, apa limit skor yang beda gitu karena memang eh, PTI yang dulu itu bukanlah PTI yang sekarang gitu aja ya intinya. Ya, jadi kalau kamu tanya sekarang kamu butuh skor berapa untuk PHV? 24. Kalau misal ngambil tesnya di 2026, maka 24 adalah skor yang kamu butuhkan. Gitu. Semoga jelas ya. Oke, I wish you luck. Benar, we wish you luck. Tadi katanya ada Oke. pertanyaan dari Kak Friends Arsyegan. Dia mau tanya mengenai payslip. Ya, Payslip itu payslip. gimana konsepnya? Ya, Kita harus gimana ke daerah. konsepnya? Oke, jadi gini. Hmm, kita mau apply untuk second year, visa tahun kedua. Berarti kita harus resubmit visa kita lagi. Stepnya kurang lebih sama dengan step pada saat kita apply visa di tahun pertama. Bedanya, di tahun kedua kita harus upload payslip, gitu ya. Payslip yang eh, dikumpulkan dari hasil kita bekerja, gitu. Itu yang akan kita pakai. Untuk visa second year, itu sebenarnya dari website imigrasinya itu keterangannya cuma butuh 13 payslip atau setara dengan 88 hari bekerja atau kurang lebih 3 bulan gitu. Makanya ada orang bilang, oh aku mau pindah dulu ke farm selama 3 bulan gitu ya. Karena di 3 bulan itu kan kalau misal seminggu sekali kita dapat payslip gitu ya, si apa payslipnya tuh ada di 13 kurang lebih. Bukannya 12 ya, Miss. Ya, well, tergantung karena kan sebulan kadang ada lebih dari 28 hari ya, gitu. Oke. Jadi itulah yang dibutuhkan gitu. Oke. Nah, kemudian konsepnya gini. Misal ini kalkulasinya ya. Aduh, gimana ya? eh Siapa? Misal saya datang ke Australia bulan Januari. Oke, kemudian saya langsung dapat kerjaan. Nah, Januari, kenapa banyak yang apply langsung? Karena kalau misal kita masih stay di kerjaan itu, gitu ya. Ini visa yang bulan keempat. Kalau kita apply visa di bulan ketiga ini, di akhir Maret misal, visa, sorry, payslip di bulan selanjutnya itu sudah bisa kita pakai untuk syarat payslip third year. Kenapa? Karena eh, si timelinenya udah beda gitu. Beda kalau misal gini, beda kalau misal gini, 3 bulan udah dapat nih payslip, tapi saya leha-leha nggak langsung apply. Nanti ajalah akhir tahun gitu ya. Nah, kita pakai yang 3 bulan ini, payslip yang sisanya itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena status kita di situ masih di visa first year. Kita belum ada apply visa second year gitu. Oke, karena aturan untuk syarat dapat payslip third year itu adalah setelah kita sudah submit visa second year. Kalaupun misal setelah submit tidak langsung granted, gitu ya, tapi yang penting kita dapat notification, oh terima kasih kamu sudah submit visa second year gitu. Nah, itu itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah memasuki periode tahun kedua. Jadi nanti apply-nya di akhir-akhir aja mepet gitu kan. Eh, karena aku masih stay di kerjaan farm kok area yang eligible payslip-nya untuk apply visa.
gitu. Oke, misal saya tadi kerja di farm anggur, terus tiba-tiba saya dapat kerjaan untuk bekerja di mining di South Australia. Oke, di yang ibu kotanya Adelaide. Kerjaannya mining tapi di hospitality. Nah, itu saya mau 1 tahun di mining, payslipnya nggak kepake untuk apply visa. Kenapa? Karena tidak eligible kerjaan hospitality eh, di Australia. Kecuali kamu hospitality-nya di sorry, di Australia Barat, di Western Australia atau di Darwin atau di Queensland, mungkin bisa kepake. Makanya harus hati-hati kalau misal teman-teman memutuskan untuk pindah kerjaan dan masih ada hutang ngumpulin payslip, cek berlaku atau enggak payslipnya, gitu ya. Itu karena eh, apa ya, regulasi tiap ini tuh beda gitu. Nah, waktu COVID, aturan kode pos seperti itu tuh dihapus ya. Tapi kayaknya sekarang mungkin berlaku lagi. Jadi maaf ya, saya kurang update dengan informasi yang payslip ini, tapi setahu saya masih seperti itu aturannya. Jadi kalau mau lebih detail lagi, eh, informasinya bisa ke website Home Affairs Imigrasi. Cari aja yang berhubungan dengan Working Holiday Visa, kemudian cari list kerjaannya di kode pos yang teman-teman kerja itu eligible atau enggak, gitu ya. Oke. Ya, Lumayan ya, kalau Miss ya ternyata tentang ya, payslip ya ini. betul. Makanya Mm-mm. banyak banget yang sebenarnya nggak tahu karena itu nggak Mm-mm. diceritakan karena memang itu benar-benar kita harus mau baca ya, Iya, harus kayaknya mau baca harus gitu. banyak pemahaman banget Hmm, ya. ya bener karena baca kalau kalau kita salah mengartikan atau tidak tahu Mm-mm. eh apa ya, imbasnya bisa ke mana-mana gitu. Mm-mm. Oke, jadi dan sampai ada loh yang beli payslip pakai payslip palsu gitu ya. Terus akhirnya di cancel visanya. Gitu. Karena eh, akan ketahuan, boy. Kita jangan main-main ya dengan dokumen kalau di Australia gitu. Kalau misal udah bikin aja payslip sendiri gitu. Ini. Enggak, karena kenapa? Mereka akan ngecek ke employer gitu kan. Oke, jadi harus hati-hati. Apalagi kalau misal kerjaan kita kerjaan yang si ABN-nya misal nggak jelas gitu ya. Jadi pokoknya siapkan informasi sebanyak-banyaknya. Well equipped lah gitu ya persiapannya. Iya. Kalau kalau learning by doing atau udahlah gimana nanti gimana Miss ya nggak apa-apa sebenarnya gitu, nggak masalah. It's your life guys. Mm-mm. Gitu. You can choose guys. Intinya Ya. jangan main-main aja sama dokumen-dokumen yang ada di Aussie itu. Oke. Oh sistem balot. Iya, Oke. gimana nih menurut Mas Ya ya. dengan Oke sorry. sistem pilotnya Tadi ini? tadi itu nggak masuk di slides ya. I'm sorry, Mm-mm. it was a last minute slides. Jadi untuk balot. eh apa tapi pertama dulu apa sih balot itu gitu kan. Jadi balot itu kayak semacam undian ya. Jadi gini, kalau dulu itu kan kalau misal kita sudah dapat SDU WHV, I would say chance kita untuk visanya granted itu tinggi gitu kan. 90% lah ya. Kenapa kenapa saya bilang 90%? Karena akhir-akhir ini ada yang kena tolak juga dikarenakan bank history banknya tidak meyakinkan gitu. Itu chance untuk refusal tuh ada. Tapi intinya kalau kita udah dapat SDUWHV, kuota kita tuh aman gitu sebenarnya. Atau status kita itu aman. Oke. Nah, tapi untuk yang tahun 2026, oke, untuk kandidat yang lodge visa setelah 1 Juli 2026 gitu ya. Jadi misal kita apply nih si ininya apa namanya visanya. Nah itu tuh kita tunggu apa ya invitation gitu loh. Jadi nggak otomatis kita dapat. Jadi misal lodge
terus pengumumannya, oh selamat kamu dapat visa gitu. Nah, tapi kalau enggak, ya udah enggak akan dapat gitu. Jadi eh, SDUWHV yang kita punya itu tidak menentukan visa kita di approve atau tidak oleh government Australia gitu. Oke. Nah, apa ya? Apa? Jadi aku mau bilang apa? Ya, intinya itu. Jadi eh, perjuangan makin panjang. Oke, ya ini terjadi mungkin dikarenakan peminat yang sangat tinggi gitu kan, peminat yang sangat tinggi dan kemungkinan ada background check dan lain-lain. Dikarenakan ini asumsi aja ya teman-teman, asumsi mungkin ke demand yang tinggi tapi tidak bisa menutupi gitu. Kemudian dengan ketidakstabilan kondisi negara, jadi mungkin ballot system ini lah yang akan diberlakukan gitu setelah 1 Juli, yang mana berarti kalau misal teman-teman nanti dapat kuota untuk apply visa gitu ya. Nah, itu belum tentu visa kita approve gitu. Jadi ditunggu dulu ininya statusnya dan diumumkan langsung oleh si government Australianya gitu. Nah, sebenarnya siapa sih Tamara? Tamara, sorry kalau informasi mengenai balot ini masih simpang siur ya. Kalau tapi eh, yang saya tahu karena ini baru kan di Indonesia gitu. Kalau kalau di beberapa negara lain kan sistem ini sebenarnya sudah berlaku gitu ya, sudah berlaku gitu dan umum gitu. Jadi tapi sebenarnya kita ya jadi bisa kemungkinan bisa jadinya tetap masih bisa daftar gitu. Tapi intinya keberhasilan kita dapat kuota di SDU tuh eh, belum belum garansi WHV dapat gitu aja. I hope it helps. Tapi untuk yang belum dapat SDU, tahun ini akan war SDU kayak tahun lalu atau sudah ballot ya? Sebenarnya kalau dari ballotnya itu kan, nah lagi-lagi ballotnya ini kan dari government Australianya ya, bukan bukan dari kita, bukan dari sini. Nah, bukan dari sini. Kalau melihat dari negara lain, untuk ballot ini sendiri, eh, ada yang langsung ke ke government. Jadi memang nggak ada tuh war-waran SDUWHV, nggak ada. Setahu saya war SDUWHV itu, setahu saya ya lagi-lagi itu cuma ada di Indonesia. Mungkin karena ada penyaringan gitu ya, ada penyaringan dan setahu saya juga bahkan untuk developed country atau negara maju itu nggak ada tuh syarat bank statement sama syarat bahasa. Jadi cuman daftar aja ke website gitu kan, umur mencukupi, that's it, nggak ada harus submit syarat bahasa atau bank statement gitu. Tapi untuk di Indonesia hal ini diberlakukan. Mungkin karena ini I would say sudah melalui berbagai diskusi dari kedua negara gitu ya. Dan mungkin karena kalau tidak ada penyaringan ketat, eh, ya bayangkan 200 berapa 200 sekian 200 juta orang Indonesia pasti kemungkinan gitu akan berbondong-bondong menyerbu website Australia, government Australia gitu. Makanya disaring dulu dari sini. Nah, tapi kalau Tamara tanya akan ada SDU atau tidak? Kalau melihat dari negara lain itu tidak ada sistem seperti SDU WHV seperti di Indonesia. Cuman kan belum ada pengumuman resmi apakah SDU-nya akan tetap berlaku baru kemudian balot atau langsung balot gitu. Tamara. Untuk informasi ini lagi-lagi ya, karena I would say statement resmi yang apa ya, officialnya masih simpang siur gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah eh, persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk apply visa gitu ya. Untuk kejelasannya, well pasti akan ada update gitu
di luar dari uh, apa statement official juga dari well ya siap apa ya influencer atau akun Bansa Foundation yang suka sharing-sharing info gitu. Biasanya nanti akan ada update gitu. Tapi I would say ini uh, jangan jadi concern yang bikin kamu kepikiran gitu. Apa kita boleh sementara menunggu kepastian ballot system ini uh, prepare hal-hal yang lainnya. Atau kalau misal Tamara bilang, Kak aku udah siap banget, udah prepare semua. Well, berdoa berarti jalur langit tam. Oke, so sorry ya, nggak membantu informasinya. Tapi ya karena memang eh, belum apa ya, ya sistem kita beda sendiri gitu. Oke, samalah dengan persyaratan yang kok negara lain nggak ada harus tes IELTS dulu, nggak ada harus ngumpulin $5.000 mereka apply apply aja. Kenapa kita seperti itu gitu kan kayak dipersulit banget gitu. Ya nggak tahu mungkin karena kita spesial gitu. Case, special country. I hope it helps. True. Jadi pada akhirnya adalah semua ini adalah keputusan bersama harusnya. Karena kalau ballot sendiri tuh kita baru dapat statementnya dari government Aussie aja. Gitu. Tapi semoga Kak Tamaranya ngikutin kita terus ya, karena kita bakal update berita terbaru tentang WHV. Semoga beritanya langsung eksklusif nyampe ke teman-teman. Hmm, Miss, kita ada pertanyaan lagi nih, Miss. boleh. Dari warga TikTok, is. Oke. Karena kita dari tadi nge-live di TikTok, Miss. Oh really? Iya. Wow. I'm gonna Jadi be ada. famous. Ah ya, ada Ibnu raise hand. Jadi, Kita dari TikTok dulu kali ya. iya, kita dari TikTok, TikTok sebentar ya, Kak. Ya, Eh, Kak, bagi pengalaman dong perbedaan kerja di Aussie sama Indo. eh Kira-kira yang ya. signifikan apa nih, Yang Miss? paling signifikan di luar dari gaji ya. Kalau gaji itu of course sudah beda banget gitu kan. UMR kita dengan UMR sana tuh jauh banget. Tapi di luar dari gaji atau salary sebenarnya lebih ke eh, role yang kita dapatkan gitu. Kalau teman-teman familiar dengan istilah white collar, blue collar, oke? Jadi kerjaan yang akan kita dapatkan di Australia itu mostly blue collar jobs, oke? Blue collar itu kerjaan apa ya? Kasar gitu ya. Dalam artian kerjaan yang tidak membutuhkan eh, skill khusus maksudnya tuh kerjaan yang oh kita seminggu 2 minggu ngerjain ini udah bisa. Contohnya packing. Packing mungkin kita awal-awal lambat. Setelah seminggu 2 minggu sambil merem pun bisa. Nah jadi kerjaan-kerjaan seperti itu. Cleaning. Awal-awal kita masih slow gitu kan. Nanti setelah terbiasa karena pengulangan repetitif gitu ya. Itu langsung cepat misal kerjanya efisien gitu ya. Nah, jadi gitu, mostly yang paling signifikan itu adalah roles-nya. Kalau misal kita mau apply kerjaan white collar, bisa nggak gitu kan? Why not? Bisa aja. Gitu. Tapi lagi-lagi, case orang bisa beda-beda. Karena kenapa? Sebenarnya untuk WHV itu sendiri kan ada limitasi ya. Nah, ini lagi-lagi sesuatu yang tiap tahun tuh, bukan tiap tahun, kadang aturannya bisa berubah. Jadi pada saat saya zaman dulu itu, WHV cuma boleh bekerja 6 bulan di employer yang sama. Oke, jadi makanya kenapa kerjaan white collar itu jarang banget diambil anak WHV bukan karena kitanya nggak mau, tapi perusahaan pasti menginginkan kandidat yang bisa stay lama gitu ya. Oke, Uh, atau bisa juga mereka menginginkan sertifikasi yang sesuai standar mereka gitu. Oke, jadi pokoknya saya rasa kalau kalau kerjaan di Australia itu bedanya, kalaupun misal kita tidak punya pendidikan formalnya, at least ada sertifikat-sertifikat. Bahkan sesimpel kita mau bekerja sebagai neni, pengasuh anak gitu, kita harus punya sertifikat working with children, first aid certificate, kemudian dan lain-lain gitu ya. Yang itu bisa didapatkan dari short course yang sehari 2 hari dapat karena lebih ke supaya dapat knowledge-nya in general gitu. Oke, tapi ya dari role kerjaan yang paling beda. Oke, bukan karena kita nggak mau ngambil kerjaan yang fancy atau yang apa white collar gitu. Karena kadang employer yang nggak mau menerima kondisi visa kita yang tidak long last. Karena kan WHV sebentar ya gitu.
Ya, of course, employer eh, pasti cari eh, apa workers yang bisa stay longer gitu. Tapi karena WHV punya keterbatasan atau limitasi kerja, eh, izin kerja bukan kerjanya, jadi jarang menemukan case yang oh bisa nih misal kerja sebagai apa apa ya white collar contohnya eh manager gitu, oke, manager di perusahaan IT misalnya gitu ya. Nah itu lebih ke karena kondisi visa kita. Itu paling yang paling signifikan. Oke, di luar gaji. Alright, semoga menjawab ya buat kakak siapa tadi ya? Kakak Iya dari TikTok. Kakak Ibnu boleh on mic Kakak Ibnu Oke, supaya menyampaikan pertanyaannya. thank you atas kesempatannya Kak Bila dan Kak Sri. Jadi pertanyaan saya berangkat dari eh, yang Kak Bila sampaikan di grup. Tadi itu ada foto kan yang isinya kalimatnya nomor 4 itu ada bagi para pemegang S2HV 2025 yang belum melakukan lodge setelah 1 Juli harus mengikuti kembali melalui sistem bailout yang nantinya akan diumumkan oleh pemerintah Australia. Jadi pertanyaannya gini, eh, bagi yang telah mendapatkan S2V itu batas akhirnya berarti yang kemarin berarti 30 Juni 2026. Hmm. Apakah itu akan seperti itu sebelum-sebelumnya atau ini hanya berlaku dalam tahun ini saja? Sehingga kan bisa saya pribadi mengambil ancang-ancang. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat bailout ataupun WHV-nya, SDWHV, dan jika kita dapat mungkin bisa diancang-ancang paling lama 30 Juni juga atau harus sebulan setelah dapat SDU. Emang pakemnya sebulan atau agak bisa diundur hingga maksimal 30 Juni. Dan pun setelah itu kan ada first kita datang Australia pun ada setahun juga waktunya. Jadi spare waktunya tuh berkisar 1,5 tahun ya Kak? Atau saya salah paham atau masih ada informasi yang kurang yang saya terima? Terima kasih. Hmm, Hmm, oke. oke, gimana nih Mas Ri? Oke, oh oke. Jadi saya baru ingat ternyata sekarang itu berlaku SDUWHV setahun ya. Ya. Ya, Maksud saya tuh setelah kita apply kan batas apply-nya tuh 30 Juni. Mm-mm. Seandainya kita apply 30 Juni contohnya akhir-akhir taruhlah di Mei, Mm-mm. di 1 Mei. Nanti keluarnya di pertengahan Mei atau seminggu atau 2 minggu setelah kita apply eh, dapat submit. Jadi itu spare waktunya lebih panjang gitu. Eh, Mm. jadi itu yang saya tanyakan. Apakah kalau kita apply-nya di sebulan setelah S2V terbit, itu kan spare waktunya setahun. First apa namanya itu? Pertama kali kaki Ya, menginjakkan ya, ke ya, ya, betul, Australia kan. betul. Jadi kalau kita ngambilnya di bulan Mei berarti Mei tahun 2020 contoh 2026 sekarang Oktober lah. Kalau 2027-nya kita baru apply di Mei-nya berarti spare waktunya lebih panjang lagi sampai 2028. Apakah seperti itu konsepnya atau ada eh, informasi lain mungkin yang Oke. saya miss? Ya, clarify dulu Ibnu. Jujur saya bingung sebenarnya eh, dengan diri saya sendiri. Oke. Nah, karena sistem sistem berapa 5 tahun lalu dengan sekarang ternyata beda sekali ya. Hmm, yang yang Ibnu masuk maksud maksud itu nanti apakah kalau apply second year, apakah balot lagi atau langsung granted atau karena sebenarnya kalau apply sebelum Juli itu yang dan kita sudah sedang saat menunggu ya, sedang menunggu nih, bukan belum langsung granted gitu. Nah, kayaknya tidak tidak akan berimbas si aturan ballot ini gitu. Misal kamu bahkan kamu apply di
30 Juni gitu ya. Dan tidak langsung granted visanya. eh, Sistem ballot ini nggak berimbas di kamu gitu. So I don't think you shouldn't be worried. Kecuali uh, Ibnu ada concern lain yang saya kurang memahami gitu ya. Uh, 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 Mohon diklarify lagi atau bisalah ini di out of forum gitu ya. Karena saya masih mencerna pertanyaan yang Ibnu tanyakan gitu. Bisa ngasih jawab seperti itu? I hope it can. Boleh Kak Ibnu, misalnya sekiranya masih belum jelas jawabannya dari Misri, misalnya kayak belum puas, boleh diketik di grup nanti supaya aku dan tim dan Misri juga biar kita cari jawabannya sebenarnya apa sih Yes. yang Mas Ya, Ibnu mau gitu. ya. Karena berangkat dari itu kan dari ini loh Miss, dari screenshotan yang saya bagiin di grup Oke. ada di situ tertulis bahwa bagi para pemegang SDUWHP 2025 yang belum melakukan lodge setelah 1 Juli 2026 harus mengikuti kembali melalui sistem ballot yang nantinya akan diumumkan oleh pemerintah Australia. Ya, berarti sebenarnya si ballotnya itu belum diumumkan gitu kan? Ya, Betul. betul. Jadi, nah, kalau misal ada yang belum submit visa, kita tunggu aturan yang akan resmi dikeluarkan oleh official mereka, gitu. Gitu. Eh, there's nothing we can do karena sebenarnya semua informasi kan bersumber dari website mereka ya, gitu. Dan informasi mengenai aturan seperti ini memang biasanya datang di sekitar bulan Juli. Kenapa? Karena itu tak di kalau di Aus itu lagi tutup buku ini apa namanya teks apa sih perpajakan gitu. Jadi memang kalau ada aturan visa terbaru atau apa biasanya di bulan-bulan Juli itulah turun dan di Agustusan berarti ya. Karena baru biasanya 31 Juli itu kayak tanggal terakhir buat lapor Ya, pajak. Jadi nah dari situ habis tutup buku biasanya mereka apa membahas apa statement atau aturan yang diubah, ditambah, dihilangkan mengenai pervisaan gitu. Oke, jadi kita benar. kita tunggu dari eh, official mereka. Iya, mungkin Oke. kayak gitu ya Mas Ibnu ya. Semoga Hmm. kalau emang belum puas, boleh banget kita masih diskusi di grup yang di situ yang masih ada akunya. Nanti coba aku lempar lagi cutting kita masak pertanyaan Mas Ibnu. Iya, ini sebenarnya tergantung government kita juga nih bentuk Iya, kerjasama dengan Australianya seperti apa. But I hope benar. it brings good to us. Jadi mungkin clarify lagi ya teman-teman karena saya kan tidak ada di grup nih. Duh, jahat banget sih Ah, admin. Nggak bercanda. Tidak ada di grup. Jadi sebenarnya I don't know what's going on the group gitu kan. Eh, dan mungkin ada yang join webinar karena ada perkataan ballot system itu ya. Karena mau cari tahu info itu gitu, tapi ternyata oh kok setelah datang ke webinarnya lebih fokus ke experience speakernya gitu. Nah, karena pertama saya nggak bisa ngasih slides mengenai info yang belum official gitu. Jadi ini masih bentuk diskusi aja, oke. Tapi nanti kalaupun ada informasi baru, ya kita ada kemungkinan lagi untuk buka sesi seperti ini, menjelaskan semuanya gitu. Karena si kata wording mengenai rules tuh kadang pemahamannya gimana ya? Kayak sama lah tadi memahami payslip gitu. Payslip yang 3 bulan kalau submit setelah itu kadang semua orang nggak paham. Itu harus dibaca pelan-pelan pertama karena dalam bahasa Inggris dan agak tricky wordingnya, I would say. Jadi kayak hmm, ini gitu kayak apa ya? Mungkin kayak KUHP yang panjang lebar kalau ini dicari celahnya gimana gitu. Lebih ke seperti itu sebenarnya baca rules-rules yang ada di official itu. Oke. Jadi ya, so yeah, I'm sorry if I cannot provide legit information regarding the ballot system, benar. but I wish you understand that because that's the official
itself Official doesn't statement. release anything official yet regarding this Iya, information. Tapi benar. kemungkinan akan seperti itu karena melihat dari negara-negara lain yang sudah melakukan sistem seperti itu Betul juga. banget. Jadi kita juga coba sampaikan informasi-informasi statement dari government-nya. Kayak, mungkin agak kurang jelas dan kurang itu karena kita juga masih meraba, tapi kita coba rabanya ini kita Ya. bareng-bareng. Dan Gitu. supaya nggak mislead sebenarnya. Takut dituntut Iya, benar. Enggak. izin Nih. punten. Betul, punten ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa buat absen ya teman-teman ya. Karena kan mungkin ini kita masih sounding sistem ballotnya dulu ya misalnya. Semoga kayak teman-teman kayak mikir ballot nih apa sih? Atau apa sih ballot ini kok tiba-tiba jadi ballot gitu kan. Kita masih sounding dulu buat teman-teman yang ada di Pontianak. Don't worry, kita bakal ngadain acara kayak gini juga tapi dengan sistem offline. Jadi kalian bisa langsung tanya jawab, langsung interaksi sama speakernya. Nah, itu kan acaranya agak lumayan. Nanti bakal diumumin. Semoga pas acara itu diumumin, kita punya statement official dari Australia supaya kita bisa bagiin ke teman-teman. Untuk kalau sekarang kita jangan lupa absen dulu gitu. Kalau buat teman-teman yang domisilinya di Pontianak bisa banget gabung nanti karena acara offline-nya free, gak ada dipungut biaya sama sekali. Gitu dia. Mungkin kita boleh ada sedikit foto-foto lucu dulu teman-teman buat mengabadikan kita pada hari ini yang sudah mengorbankan waktu karena di weekend ini kayaknya lebih enakan nyantai aja ya Miss ya. Boleh di on kameranya teman-teman. Teman-teman yang bersedia, aku tunggu sekitar 2 menit. Kelamaan deh kayaknya, 30 detik aja. Oke, 30 detik. Keburu 30 lift nanti detik. mereka. Oh iya benar. Siapa tahu ada yang mau make up dulu, Miss. Ada yang pakai gel bab dulu. Gitu. Ya teman-teman ya, semangat banget sama materi kita pada hari ini ya. Oh, Sorry. ini tadi ada yang nanya Outback loh. Outback itu apa? Outback Oh itu ya, kampung pelosok. outback. Ya, Oh, sorry. France, Siapa tadi? France. Mas, itu Ya. kelewat. Frans. Outback tuh kerjaan kampung out of nowhere ya pokoknya. Biasanya dalam satu kota cuma ada 3 rumah, 2 rumah gitu. Jadi isinya semua farming area. Itu Outback. Ah, Nggak ada kehidupan itu selain outback. kanguru dan teman-temannya. Dan Iya, jangkrik-jangkriknya. itu Outback. Nah kalau eh, Oh, ya outback. Outback, intinya pelosok gitu. Kayak pelosok. Oke. Oke, coba nanti aku sampein di grupnya Outback ya, Ya, Miss ya. Outback itu kosong. oke, udah 30 detik nggak ada nih yang buka. Oke, Kecuali nggak apa-apa kita Kak Budi. admin dan Misri yang keren dan oke dan Misri ini. Oke, teman-teman, aku izin buat ngambil screenshotnya ya supaya kita mengabadikan kita pada hari ini. Satu, dua, say cheese. Satu, dua, say cheese. Another one. Alright, thank you so much, all. Semoga harinya. Oke, all done. Teman-teman, hari ini kita udah bahas banyak banget detail-detail yang udah kita ingin tahu. Terus dari Misri juga membagikan pengalamannya sedikit-sedikit tentang pengalaman hidup di sana yang seru banget itu. Thank you ya semuanya ya udah mau gabung. Have a great day, have a great Saturday. Semoga malam minggunya diberkahi dengan kesenangan-kesenangan itu. Semoga kita dapat bertemu di webinar atau seminar selanjutnya. Bye. Thank you, Mistri. Thank you. Thank you, Bye. Miss. Thank Thank you, you. thank Bye-bye you. semuanya. Thank you, Thank you. Jesus. Thank you. Jesus, please help me. Assalamualaikum. Jesus help you. Waalaikumsalam.